Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Kung Mania yang dicintai Allah, kali ini saya akan berbagi tips meraih juara dalam lomba berkutub. Tip ini saya dapatkan dari hasil wawancara dengan sejumlah pakar Kung Mania saat saya masih rajin turun ke lapangan. Dari era sang perkutut legendaris Susi Susanti, ini hasil wawancara saya dengan Pak Haji Muhammad, pemilik Susanti pada era tahun 90-an. Perkutut legendaris Misteri Bahari hingga era Mutakhir ini. Dari hasil wawancara itu, setelah saya untingi, kemudian saya rangkum ke dalam 10 tips meraih juara lomba perkutut. Kita sambil ngelaras perkutut. Saudaraku, tip pertama adalah tahap seleksi atau pemilihan aktor kutut. Tahap ini menurut Pak Haji Muhammad dan juga pemain laga perkutut lainnya, sebut saja Mas Muri Waluyo Madiun. Bos Muri ini pemain kaliber nasional dan beberapa kali meraih trofi bergensi LBI setelah dia bermitra dengan pakar perkutut asal Madura, Pak Haji Khalil. Sejumlah perkutut besutan beliau selain juara juga berhasil menarik minat bos-bos perkutut Madura dan ditransfer ratusan juta rupiah. Beberapa tokoh lain yang saya wawancari ada Mas Bambang, Tarsan, ada coaching pemilik Galaxy Beat Farm Ponorogo, dan juga ada Mas Agung Siben, joki perkutut di wilayah Madiun dan sekitarnya. Mereka sepakat mengatakan bahwa tahap seleksi aktor ini menduduki kunci penentu keberhasilan dalam meraih juara. Karenanya disarankan pilih aktor perkutut yang pilih tanding. Artinya, baik mental dan suaranya benar-benar champions. Jika perkutut itu beli dari peternak, jangan lupa pilih bakalan perkutut trah juara. Karena fakta lapangan menunjukkan bahwa perkutut juara jika ditarik ke atas lahir dari indukan juara. Ratu turun ratu, wali turun kiai. Hindari beli perkutut model gambling atau untung-untungan. Karena apa? Jika kita membeli perkutut model gambling atau untung-untungan, tingkat kegagalannya relatif tinggi. Disarankan belilah perkutut yang sudah terseleksi dengan kriteria yang jelas dan sudah siap tanding. Misalnya usia 7 bulan ke atas. Perkutut dengan usia 7 bulan ke atas biasanya sudah narik 4-5 kali dan kemungkinan lulus uji. Lebih tinggi jika dibanding perkutut dengan usia yang relatif muda. Maksudnya lolosnya dan bunyinya sudah tetap. Tip berikutnya, pahami karakter perkutut, manjakan dia dan jangan sekali-kali
mencoba keluar dari rutinitas hariannya. Jadi pahami karakter perkutut, manjakan dia, dan jangan sekali-kali mencoba keluar dari rutinitas hariannya. Sebab apa? Perkutut sebagaimana hewan lainnya cenderung hidup dalam skala rutinitas. Misalnya, kalau sukanya makan millet putih, ya jangan dikasih millet merah. Kalau sukanya sangkar biru, kasih sangkar biru, jangan warna yang lain. Kalau sukanya tidur di pojok, candelkan sangkar di pojok. Mandikan secara rutin dan berkala, misalnya seminggu sekali. Sebelum dimandikan, sesekali dimanjakan dengan elusan jari tangan dan dipijat-pijat lembut dan halus. Kemudian diusap-usap dengan air hangat-hangat kuku. Tapi tolong, jika ada bulu-bulu yang patah, kalau memang waktunya sudah mendekati lomba, jangan sekali-kali dicabut. Kecuali waktunya masih panjang, kira-kira setengah bulan sebelum lomba, tidak ada masalah. Karena mencabut bulu di pekan ketika kita mau menghadapi lomba itu bisa berakibat fatal, mempengaruhi bunyi perkutut itu sendiri. Sambil memandikan, kita bisa merapihkan dasi perkutut jika kalau perkutut itu ditali. Jika memang perkutut itu terbiasa ditali, ya, dan saya bisa mengatakan bahwa 80% perkutut yang dilombakan itu pakai dasi atau ditali. Sambil memandikan, kita bisa merapikan dasi perkutut, dibelai-belai, kemudian dielus-elus dan dipijit-pijit. Rapikan dasi perkutut setidaknya 3 atau 4 hari sebelum lomba, kecuali kalau karakter burung itu seperti burung legendaris Misteri Bahari. Misteri Bahari dulu mintanya justru dirapikan talinya di hari H sebelum naik gantangan. Misteri Bahari memang spektakuler, sekalipun sebelum lomba dia dipegang dan dirapikan talinya. Bahkan jadi tontonan orang banyak, begitu naik gantangan langsung kerja dia. Uniknya lagi, semakin dibengoi dan disorai, dia malah ngejos. Itu Misteri Bahari. Tapi sesuaikan burung kita dengan karakter burung itu sendiri. Sekali lagi, sesuaikan burung dan perawatannya dengan karakter burung kita sendiri. Karena apa? Masing-masing burung memiliki karakter yang berbeda-beda. Tip berikutnya, sufle vitamin perlu dan penting untuk menjaga stamina perkutut. Hanya perlu diingat setiap perkutut karakternya berbeda. Karenanya suplai vitamin dan jamunya juga berbeda-beda. Amati jauh hari sebelum lomba, kira-kira perlu suplai vitamin atau jamu apa. Kalau bisa vitamin dan jamu yang
berdosis sedang dan ringan. Atau baku jamu yang saya yakin setiap pemain lapangan pasti punya jamu ajaib sendiri-sendiri. Kalau Mas Agung Jipen misalnya, dia lebih suka memberi suplai perkutut gacuannya dengan ramuan beras ketan hitam dan arak Jawa untuk menghangatkan badan. Amati berapa hari perkutut kita ngegacor setelah dikasih vitamin atau jamu. Karena apa? Lagi-lagi masing-masing perkutut punya karakter berbeda. Ada yang dikasih jamu langsung ngejos, ada yang harus nunggu 2-3 hari. Sesuaikan tenggang waktu itu dengan hari lomba. Kalau 2 hari baru ngejos berarti kita memberi jamu hari Jumat. Perawatan perkutut dan ocehan berbeda. Kapan kita harus jemur, kapan kita harus tutup dengan tutup sangkar, ya kerodong, ya, dan kapan kita harus gantang dia. Merubah kebiasaan ini bisa berakibat fatal. Tip berikutnya, beri waktu istirahat bagi perkutut sebelum lomba. Jika jarak tempuhnya jauh, pilih alat transportasi yang nyaman. Sangkar ditutup kerudung dan perkutut ditiris 1-2 jam sebelum lomba. Catatan, karena jarak tempuh jauh, misalnya kita lomba di luar kota, berarti butuh waktu lama untuk perjalanan. Pertimbangkan apakah kita perlu menginap di hotel atau tidak. Sebab kalau perkutut diinapkan di hotel juga bisa memancing masalah bagi burung itu sendiri. Menginap di hotel sama dengan adaptasi di tempat baru. Ini juga masalah, kecuali perkutut itu sudah terbiasa diajak nginap di sana-sini. Terakhir adalah tahap naik gantangan di lomba. Ini penentu akhir keberhasilan. Gantang perkutut perlahan sambil dipanggil-panggil namanya. Jangan lupa berdoa sebelum menggantang perkutut. Upayakan sang perawat yang menggantang jangan dikasihkan kepada orang lain. Dan perlu diingat, posisi pangkringan mengarah dari timur ke barat, sehingga posisi perkutut jika nangkring akan menghadap ke utara atau ke selatan. Tujuannya untuk menghindari sengatan matahari yang bisa menyilaukan burung. Tunggui burung sepanjang lomba dan jangan lupa terus berdoa. Jika Allah memberi anugerah burung kita terus berbunyi ngejos dan keluar sebagai juara, bersyukurlah dan jangan sombong. Demikian saudaraku, selamat melaras perkutut, selamat beternak, selamat berlomba, sukses menyertai kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.